Halo Sobat Ceria dimanapun berada, ketemu lagi di video yang kedua. Kali ini kita akan masuk ke seri tanaman herbal. Nah, kenapa aku ngangkat tema tanaman herbal? Karena kita sedang menghadapi kondisi COVID nih. Jadi dalam beberapa minggu terakhir, dalam 2 bulan terakhir, mulai mencoba mengisi waktu gitu dengan cara menanam tanaman-tanaman di pekarangan rumah gitu. Ada tanaman hias, bunga-bunga, termasuk juga tanaman obat-obatan. Dan dipikir-pikir memang perlu juga sih gitu, kita itu tinggal di negara yang sangat berlimpah keanekaragaman hayatinya gitu. Kenapa tidak kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi gitu. Harapannya sih dengan seri tanaman herbal ini bisa meningkatkan motivasi teman-teman untuk membudidayakan, melestarikan tanaman herbal yang ada, yang begitu banyak di Indonesia, dengan cara menanam di pekarangan rumah masing-masing. Kalau ada misalnya banyak caranya, banyak tanaman herbal yang masih belum diketahui oleh masyarakat umum, dan itu ternyata tanaman herbal itu memiliki segudang manfaat gitu. Jadi kalau misalnya kita coba konsumsi secara berkala, yaitu bisa membantu tubuh kita untuk mencegahkan diri dari berbagai macam penyakit gitu. Jadi biar kita juga nggak bergantung pada produk-produk kimiawi dari farmasi ya. Nah, di seri tanaman herbal ini aku nggak akan bahas tanaman-tanaman yang sifatnya udah umum gitu, kayak misalnya jahe atau kunyit atau yang lainnya gitu. Tapi aku akan coba bahas tanaman-tanaman herbal yang mungkin cukup jarang didengar oleh masyarakat umum gitu, supaya masyarakat umum bisa mengenal, oh ternyata ada tuh tanaman ini dan manfaatnya tuh banyak gitu. Harapannya sih biar lebih banyak orang tahu tentang tanaman-tanaman ini, mulai tertarik untuk mengonsumsi dan membudidayakan. Nah, nanti di episode berikutnya aku akan bahas tanaman-tanaman yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada requestan, bahas tanaman ini dong, bahas tanaman itu dong, boleh share di komen ya. Nah, terus sebelum masuk nih, ada satu komen terkait dengan video yang pertama nih dari netizen. Katanya videonya yang tampil gitu-gitu aja, kebanyakan suaranya gitu. Karena memang aku pribadi pun kalau nonton YouTube lebih suka mendengarkan sih. Kalau sebisa mungkin tidak ditonton, mantengin layar telepon, aku lebih suka mendengarkan gitu. Ilmunya dapat, tapi juga sekaligus mengurangi ini ya, kontak antara mata dengan screen di HP atau laptop gitu. Nah, karena pekerjaan sehari-hari itu udah mantengin laptop terus, kalau misalnya pada saat istirahat, rehat sejenak pun mantengin gadget, ya nantinya kan lambat laun mata kita akan nggak bagus lah gitu, akan menurun gitu. Nah, tapi ya nanti akan ada juga episode-episode gimana sifatnya akan seperti video, seperti vlog. Jadi lihat keluar gitu, dan di situ ya mungkin teman-teman bisa menikmati ya. Ada lebih banyak yang bisa ditonton gitu, yang bisa dilihat untuk teman-teman audiens yang memang karakternya suka melihat gitu, nggak hanya sekedar mendengar aja. Masuk ke materi lempuyang. Jadi sesuai dengan namanya, tanaman herbal itu adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanaman tersebut, baik itu daun, batang, buah, umbi atau rimpang, hingga akarnya digunakan sebagai obat atau bahan pembuatan obat atau ramuan obat-obatan. Satu jenis obat herbal atau tanaman herbal itu seringkali memiliki khasiat yang berbeda-beda dalam mengobati berbagai macam penyakit. Jadi sekali mengkonsumsi tanaman herbal, biasanya tuh dia bisa mengatasi beberapa jenis macam penyakit. Ini akan kita bahas sama-sama, apa sih manfaat yang akan kita dapat dari mengkonsumsi lempuyang. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan tanaman herbal atau medicinal plants sebagai tanaman yang digunakan dengan tujuan pengobatan dan merupakan bahan asli dalam pembuatan obat herbal. Jadi memang di skala global, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di skala global juga mengenal gitu bahwa tanaman herbal itu atau medicinal plant memang tanaman yang memang sangat bermanfaat gitu bagi hidup manusia. Baik itu digunakan untuk pembuatan obat maupun ya sebagai bahan alaminya gitu. Obat herbal ini memiliki berbagai efek pada sistem metabolisme tubuh manusia, karena tanaman herbal atau obat herbal ini mengandung berbagai macam senyawa gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam kayak pelajaran kimia ya, apa sih yang terkandung dalam tanaman herbal yang akan kita bahas di episode ini. Efeknya tuh macam-macam bagi metabolisme tubuh manusia, mulai dari efek analgesik, antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, anti kejang, dan anti alergi. Nanti masing-masing akan kita bahas ya. Nah, analgesik ini adalah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai
pereda nyeri, misalnya sakit kepala atau sakit gigi gitu. Kalau obat umum apa ya, paracetamol mungkin ya, itu analgesik. Yang kedua antioksidan. Antioksidan itu adalah molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi oleh molekul lain. Jadi oksidasi itu adalah reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh sering dikaitkan antioksidan itu dengan posisinya itu untuk menghindari terjadinya kanker gitu. Sebaliknya gitu, radikal bebas itu dikaitkan, diasosiasikan dengan penyebab kanker. Kalau misalnya teman-teman yang mudah sih, oksidasi itu apa sih? Contohnya kalau misalnya teman-teman kupas apel nih, kemudian apelnya itu dibiarin di tempat terbuka terkena dengan udara kita kan 20% terdiri dari oksigen ya. Nah, apel itu akan berubah warna gitu, berubah warna menjadi agak kecoklatan. Nah, itu ada yang disebut dengan proses oksidasi. Dan itu juga sebenarnya terjadi pada jenis makanan yang lainnya, hanya memang tidak terlihat gitu. Yang paling mudah terlihat oleh mata yaitu ya, contohnya yang apel tadi. Nah, selanjutnya antiinflamasi atau anti radang atau disebut juga antipiretik, yaitu berarti tanaman herbal ini mampu mengurangi peradangan atau inflamasi dengan adanya kemampuan untuk mengurangi peradangan ini sehingga dapat meredakan nyeri dan juga menurunkan demam. Selanjutnya juga ada anti kanker tadi ya, 11-12 lah ya sama antioksidan itu. Kemudian juga anti kejang. Nah, ini bisa buat anak-anak nih yang seringkali terserang kejang ya. Kemudian juga anti alergi. Anti alergi ini biasanya karena dari ekstrak tanaman itu bisa digunakan sebagai pereda alergi pada manusia, misalnya rinitis atau dermatitis atopik atau misalnya alergi makanan tertentu gitu. Kalau di contoh yang kita lagi bahas ini, lempuyang itu bisa menghambat pelepasan beta namanya susah nih, beta heksosaminidase. Beta heksosaminidase ini adalah satu senyawa yang dapat memicu reaksi alergi pada tubuh manusia. Tanaman rimpang itu umbi ya. Ini lempuyang ini kalau teman-teman baru pernah dengar lempuyang apa ya, baru dengar. Wujudnya itu mirip banget kayak jahe, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat nih lempuyang gajah, taksonominya kayak gimana. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belajar biologi ya, SMP atau SMA kali ya, dibahas tentang taksonomi, kerajaannya Plantae berarti tumbuhan, turun ke filum kelas ordo family genus. Genusnya itu Zingiber. Genus Zingiber itu sama dengan genusnya jahe. Kalau jahe itu Zingiber officinal. Kalau misalnya lempuyang ada Zingiber aromaticum, Zingiber americanus, dan Zingiber zerumber. Jadi mereka itu satu genus yang sama, hanya beda spesies aja gitu. Jadinya ya wajar kalau misalnya bentuknya sama. Dan kalau misalnya dari sisi tumbuhan yang nampak di atas tanah pun mirip-mirip gitu antara lempuyang dengan jahe. Nah, memang satu genus. Lempuyang ini punya 3 nih, yaitu lempuyang emprit atau lempuyang pahit dengan nama latinnya Zingiber americanus. Kemudian ada lempuyang wangi yaitu Zingiber aromaticum, dan lempuyang gajah. Tiganya dapat dibedakan dari segi tampilannya. Kalau lempuyang gajah itu ukurannya lebih gede, kalau lempuyang wangi dan emprit yang lebih kecil. Lempuyang ini tumbuh subur di dataran rendah, kira-kira di bawah 1200 meter ya, dan ada di negara-negara tropis seperti di Indonesia. Aku nggak tahu nih di negara lain bisa tumbuh atau enggak kalau misalnya selain tropis ya. Kalau misalnya bisa pun mungkin tidak maksimal ya. Nah, ini banyak ditemukan di daerah-daerah lembab, pinggiran sungai, dan danau. Nah, lempuyang ini positifnya berkembang biak dengan sangat cepat dan dikenal sebagai bahan utama pengobatan tradisional, dan udah banyak yang dikenal. Di belahan dunia lain itu dikenal sebagai jahe pahit karena memang rasanya agak pahit karena di situ ada senyawa alkaloid ya. Di dalamnya ada juga jahe sampo. Nah, kenapa dikasih nama jahe sampo? Sebenarnya karena ini juga bisa digunakan untuk menyuburkan rambut gitu. Terus disebut juga jahe pinus. Kenapa jahe pinus? Mungkin karena bunganya itu mirip seperti pinus. Tanaman lempuyang emprit dan lempuyang gajah itu terlihat serupa. Bedanya kalau lempuyang gajah tadi ukurannya lebih besar, kalau lempuyang emprit lebih kecil. Kalau lempuyang wangi ini mirip kayak jahe gitu, makanya sering disebut sebagai wild ginger. Nah, ini teman-teman, manfaatnya lempuyang itu banyak banget. Kalau dibaca banyak banget ya, ada menyehatkan saluran pencernaan, terus menambah nafsu makan, meringankan gejala disentri, untuk ambeien, kolik, TBC, anemia, gatal-gatal, cacingan, menyuburkan rambut, meredakan masuk angin, terus menurunkan kadar gula dalam darah, mencegah kanker, mengobati penyakit lambung, dan melawan infeksi bakteri. Banyak banget manfaat yang diberikan ketika kita mengkonsumsi lempuyang ini. Intinya sih di bagian khususnya untuk pencernaan kita,
kemudian untuk antibakteri, antivirus juga ada. Selanjutnya kita masuk ke bahas ke senyawa yang terkandung di lempuyang ini. Kenapa sih memberikan manfaat banyak? Jadi senyawa utamanya itu ada 3. Ada sesquiterpen, terpena itu ada sesquiterpen, ada monoterpen ya, terpena gitu. Nah, kedua-duanya itu memiliki karakteristik yang antibakteri. Dan ada juga senyawa fenolik atau fenol gitu. Yang pertama ada polifenol. Polifenol itu adalah antioksidan yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung, kemudian pembuluh darah dan kanker, serta diyakini mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Masih dalam proses riset juga sih ya, apakah memang betul-betul bisa mengatasi risiko penyakit Alzheimer. Selanjutnya alkaloid. Ada banyak jenis alkaloid nih. Intinya alkaloid itu sifatnya basa dan memberikan sensasi rasa pahit pada lidah. Selanjutnya humulen atau karyofilin atau zingiberin. Ini rumus kimianya C15H24. Dia adalah sesquiterpen yang menyeimbangkan respon internal tubuh terhadap iritasi dan peradangan. Makanya dia menyebabkan dia itu punya manfaat antiinflamasi gitu. Juga memiliki sifat antioksidan, antifungal. Antifungal itu antibakteri, antivirus, anti panas, dan agen anti-fertilitas. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya selain daripada humulen itu adalah zerumbon. Yang sering banget sih dibahas orang, kandungan yang paling penting dari lempuyang ini sih itu ya, 2 hal itu ya, zingiberin dan zerumbon gitu. Nah, zerumbon itu memiliki sifat yang anti peradangan, anti ulkus. Anti ulkus itu ini dia yang tadi yang kita bahas manfaatnya terkait untuk sistem pencernaan kita gitu. Jadi dia bisa mengikat asam lambung biar nggak mudah mah atau apa gitu, karena kan kalau asam lambung itu kalau terlalu banyak itu kan bahaya juga kan buat usus, bisa menyebabkan peradangan atau sampai luka-luka. Zerumbon itu bermanfaat untuk anti ulkus, kemudian juga memiliki sifat antifulus, antioksidan, antimikroba, serta juga diteliti berpotensi menjadi obat anti kanker, khususnya kanker payudara. Tapi ini masih dalam proses research ya. Ada juga limonen. Nah, limonen ini juga cukup penting sih dan cukup banyak dibahas juga, salah satu senyawa yang penting di lempuyang gitu. Dengan rumus kimiawi C10H16 ini memiliki efek menyegarkan tubuh. Jadi yang lemas bisa jadi ada energi gitu, kemudian melegakan ya, intinya bikin enak lah tubuh. Kalau misalnya termasuk juga kalau lagi masuk angin itu bikin enak, bikin segar gitu. Selanjutnya melancarkan peredaran darah, meredakan radang tenggorokan dan batuk, serta menghambat sel kanker. Nah, jadi itu 3 ya, ada 4 lah intinya. Ada 4 senyawa yang utama yang sering dibahas di kandungan lempuyang ini. Ada zingiberin, zerumbon, limonen, dan juga flavonoid. Ada juga saponin nih. Saponin itu yang tadi fenol yang bersifat antibakteri, dan flavonoid dengan rumus kimia C15H24 ini sifatnya melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi juga, dan sebagai antibiotik. Flavonoid ini ya itu banyak di kayak ilmuwan dulu pertama kali untuk melakukan ini ya, research terkait dengan antibiotik. Bagaimana cara mengkonsumsi lempuyang? Sederhana aja sih, kalian bisa seduh lempuyang ini dengan air panas seperti jahe, tinggal dipotong, diseduh, atau bisa juga diiris tipis-tipis, nanti diseduh kayak teh gitu, seperti teh. Nah, untuk mengurangi rasa pahit itu bisa dilakukan dengan cara memotong bagian ujung rimpang atau bagian sudah agak tua. Jadi pilih aja lempuyang yang masih muda ya gitu. Tapi kalau pahit pun ya nggak apa-apa sih, namanya juga obat ya, taraf obat herbal. Untuk memberikan rasa, menambahkan rasa juga teman-teman bisa tambahkan madu untuk pemanis. Tapi lempuyang ini nggak perlu dikonsumsi setiap hari, tapi ya secukupnya aja gitu, sesekali aja. Karena konon katanya kalau misalnya terlalu banyak juga dikonsumsi mengurangi efek positif dari konsumsi lempuyang itu. Jadi ya dikonsumsi sesekali aja. Harapannya sih kalau misalnya teman-teman nanti jalan-jalan gitu ya ke suatu tempat yang jualan banyak tanaman, tanya aja gitu, Mas Mbak ada nggak lempuyang gitu, ada nggak lempuyang gitu. Biasanya sih kalau misalnya kita tanya berkali-kali, mereka juga bakalan cari gitu untuk memenuhi kebutuhan market kan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya gitu. Pada akhirnya nanti lempuyang akan semakin banyak dibudidayakan oleh masyarakat, dibudidayakan. Jadi ya kita bisa bisa mandiri menyediakan atau bisa menanam sendiri tanaman herbal di rumah kita. Sampai situ aja video kedua kita. Kalau misalnya teman-teman ada masukan nih untuk, atau misalnya tambahan informasi terkait dengan lempuyang ini, bisa share juga di komen. Itu aja teman-teman, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa untuk like and subscribe supaya meningkatkan semangat nih untuk terus memberikan, untuk menyediakan video-video yang bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa di video berikutnya.